Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Burhan. Di sini saya akan memaparkan hasil skripsi saya yang berjudul Cara Belajar Santri SMP IT Ibnu Abbas yang memiliki ketertarikan terhadap matematika. Baik, langsung saja. Bab 1 ada 4 aspek yang akan dijelaskan terlebih dahulu, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Oke, langsung saja ke latar belakang. Ya, pendidikan merupakan aspek yang paling penting dalam kehidupan manusia, karena pada hakikatnya pendidikan merupakan suatu proses yang dapat membantu seseorang dalam mengembangkan dirinya sehingga dapat menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Hal tersebut juga tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di pasal 1-nya. Melalui pendidikan, siswa diharapkan dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, berupa kemampuan, pengetahuan, keahlian, dan keterampilan. Hal tersebut tercantum juga di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di pasal 3. Pada hakikatnya di dalam pendidikan terdapat berbagai macam ilmu pengetahuan yang diberikan kepada peserta didik. Salah satunya adalah matematika. Matematika merupakan mata pelajaran yang wajib dipelajari dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan sampai tingkat perguruan tinggi. Matematika juga merupakan salah satu pelajaran yang berperan sangat penting untuk mengembangkan kemampuan kognitif siswa. Berdasarkan peran tersebut, matematika dipelajari pada setiap jenjang pendidikan di Indonesia, termasuk SMP. Adapun tujuan pembelajaran matematika dalam Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 tentang kurikulum SMP. Berdasarkan Permendikbud tersebut, pemerintah menetapkan Permendikbud Nomor 68 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SMP atau SMTS, di mana salah satunya mengatur alokasi waktu mata pelajaran matematika. Adapun alokasi waktu belajar matematika siswa SMP atau sederajat yaitu 5 jam per minggu. Sedangkan lama belajar untuk setiap jam belajar di SMP yaitu 40 menit. Hal tersebut tentu berlaku juga di SMP IT Ibnu Abbas Tarakan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2019 dengan guru mata pelajaran matematika, bahwa keseharian siswa dimulai dari jam 4 subuh untuk melakukan sholat tahajud dan mengaji. Untuk kegiatan belajar mengajar di SMP Ibnu Abbas dimulai dari pukul 7.45 sampai dengan 14.00. Adapun harapannya yaitu siswa mencapai target hafalan yaitu 5-13 juz selama 3 tahun sekolah di SMP IT Ibnu Abbas Tarakan. Fenomena yang menarik yang diperoleh di SMP IT ketika peneliti melakukan studi pendahuluan yang dilakukan bersama dengan proses pelaksanaan PPL mengenai alokasi waktu pada seluruh mata pelajaran berdurasi 30 menit setiap 1 jam pembelajaran termasuk matematika. Hal itu terjadi mengingat kegiatan siswa sangat padat. Oleh karena itu, pengurangan dalam 1 jam pembelajaran dilakukan oleh pihak sekolah yang awalnya tatap muka dalam 1 jam pembelajaran itu durasinya 40 menit dikurangi menjadi 30 menit. SMP Ibnu Abbas juga menerapkan sistem tidak memberikan PR atau pekerjaan rumah kepada siswanya. Hal itu bertujuan agar hafalan Quran siswa tidak terganggu dengan diberikannya PR tersebut. Yang ketiga, santri harus fokus dengan hafalan Quran mereka. Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di SMP Ibnu Abbas, maka sudah sepantasnya siswa harus bisa mengatur jadwal belajar dan jadwal hafalan mereka dengan baik. Hal itu bertujuan agar siswa dapat menyeimbangkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum lainnya termasuk matematika, sehingga siswa dapat bersaing dengan sekolah-sekolah lain pada umumnya dalam hal hasil belajar dan ilmu agama atau hafalan. Namun pada kenyataannya, pelajaran matematika bukanlah suatu pelajaran yang mudah untuk dikuasai oleh siswa. Hal itu terlihat dari ketertarikan siswa dalam belajar matematika. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2019 dengan guru mata pelajaran, bahwa siswa belajar matematika ketika jam pembelajaran sedang berlangsung saja. Siswa juga cenderung belajar matematika di asrama secara mandiri, terkadang juga secara berkelompok. Saat di asrama,
Siswa belajar matematika jika ada ulangan saja. Jika tidak ada ulangan, siswa enggan untuk mempelajari matematika kembali di asrama. Hal itu terjadi karena siswa beranggapan bahwa menambah hafalan Quran lebih diutamakan daripada belajar mata pelajaran umum lainnya, termasuk mata pelajaran matematika. Namun peneliti juga mempunyai asumsi bahwa ada sebagian kecil siswa yang suka bahkan tertarik terhadap mata pelajaran matematika. Hal itu terlihat dari observasi yang dilakukan peneliti bertanggal 12 November 2019, di mana hasil observasinya adalah ada beberapa siswa yang tertarik dan antusias terhadap mata pelajaran matematika. Siswa yang tertarik tersebut aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru. Siswa juga tidak segan untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami kepada guru. Ketika mengerjakan soal-soal latihan, siswa tersebut cepat menyelesaikannya. Setelah melakukan observasi, peneliti melakukan lagi wawancara dengan guru mata pelajaran, bahwa guru mata pelajaran matematika merekomendasikan ada 4 santri dari 19 santri kelas 8 yang dianggap bagus dalam mengikuti proses pembelajaran matematika. Keempat santri tersebut dinilai sangat tertarik dan antusias ketika mengikuti pembelajaran matematika dibandingkan teman-temannya yang lain. Setelah ditindaklanjuti bahwa memang benar keempat santri tersebut memiliki ketertarikan terhadap matematika. Tetapi di sini peneliti menemukan hal yang menarik dari keempat santri tersebut, di mana keempat santri tersebut memiliki cara belajar matematika yang berbeda dengan teman-temannya yang lain. Berdasarkan fenomena yang didapatkan dari observasi dan wawancara, di mana kurangnya jam belajar matematika, tidak adanya PR, dan santri diharuskan fokus dengan hafalan, maka dapat dikatakan bahwa santri SMPT Ibnu Abbas memiliki cara belajar matematika yang berbeda-beda. Maka dengan ini peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Cara Belajar Santri SMPT Ibnu Abbas yang memiliki ketertarikan terhadap matematika. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana cara belajar santri SMPT Ibnu Abbas yang memiliki ketertarikan terhadap matematika. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menjelaskan cara belajar santri SMPT Ibnu Abbas yang memiliki ketertarikan terhadap matematika. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada 5. Selanjutnya bab 2, landasan teori, di mana yang akan dibahas yaitu cara belajar efektif, indikator cara belajar, manfaat cara belajar efektif, dan karakteristik siswa SMP. Di sini cara belajar yang dapat disimpulkan oleh peneliti dari pendapat para ahli bahwa cara belajar merupakan suatu cara atau strategi yang diterapkan siswa sebagai usaha belajarnya dalam rangka mencapai hasil yang diinginkan. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teorinya Slameto yang dimana memuat ada 5 aspek. Yang pertama, pembuatan jadwal dan pelaksanaannya, membaca dan membuat catatan, mengulangi bahan pembelajaran, konsentrasi, dan mengerjakan tugas. Selanjutnya adalah bab 3, metodologi penelitian. Lokasi penelitian yaitu SMPT Ibnu Abbas Tarakan. Metode penelitian yaitu metode kualitatif, jenis penelitian studi kasus. Fokus penelitian cara belajar yang dimiliki siswa di kelas 8 SMPT Ibnu Abbas terhadap pembelajaran matematika. Subjek penelitian ada 4 siswa yang memiliki cara belajar yang bagus dan memiliki ketertarikan terhadap matematika. Instrumen penelitian ada 3. Yang pertama, instrumen kunci yaitu peneliti. Kedua, lembar observasi. Ketiga, pedoman wawancara. Teknik pengumpulan data ada 5, observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi, dan catatan lapangan. Teknik analisis data ada 4, data collection, data reduction, data display, dan data conclusion. Adapun keabsahan data ada 4, uji kredibilitas, uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability. Selanjutnya bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Sini peneliti menuliskan hasil penelitian berdasarkan kesamaan di dalam cara belajar keempat santri ini yang memiliki ketertarikan terhadap matematika. Yang peneliti tuliskan di dalam tulisan skripsi ini yaitu dengan cara
similaritas, yaitu kesamaan dari keempat subjek penelitian dalam skripsi ini. Di antaranya pembuatan jadwal dan pelaksanaannya. Di sini pembahasan tentang pembuatan jadwal dan pelaksanaannya sesuai dengan pernyataan dari Slameto tahun 2013 dan Sagala 2010. Selanjutnya membaca dan membuat catatan matematika. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Slameto tahun 2013 dan Sagala tahun 2010. Memurojaah atau mengulang bahan pelajaran dan rumus matematika sesuai dengan pendapat Haryanti tahun 2008 dan Winkel tahun 2007. Selanjutnya mengerjakan tugas dan latihan soal matematika, itu sesuai dengan pendapat Supriyadi dalam Suyono dan kawan-kawan tahun 2014, Saputro 2018 dan Rohmat tahun 2014. Suasana belajar matematika sesuai dengan pendapat dari Walgito dalam Aristiani tahun 2015 dan Slameto tahun 2013. Fokus dan berkonsentrasi ketika mengikuti proses pembelajaran, yaitu sesuai dengan pernyataan dari Slameto 2013, Surya dalam Linasari 2015 dan Sujana tahun 2005. Untuk kesimpulan dalam penelitian ini ada 5. Pertama, santri membuat jadwal belajarnya setelah diberikan jadwal pelajaran dari sekolah. Dalam pelaksanaannya, santri mencari tempat belajar yang membuat santri nyaman untuk belajar, seperti masjid dan di kamar santri itu sendiri. Kedua, santri membaca materi-materi yang ada di buku catatannya. Catatan santri terlihat lengkap dan rapi, tidak hanya berisi materi dan contoh soal. Terlihat di dalam catatan tersebut terdapat latihan-latihan soal yang pernah santri kerjakan. Ketiga, santri mengulang bahan pelajaran dengan membaca materi secara terus-menerus. Adapun cara santri menghafal rumus matematika yaitu membaca rumusnya secara berulang-ulang dan mempraktekkan rumusnya dengan latihan soal. Keempat, santri mendengarkan penjelasan guru dengan penuh perhatian agar santri dapat paham dengan materi yang disampaikan oleh guru. Kelima, santri mengerjakan tugas yang diberikan guru dan memperbanyak latihan soal. Baik, itulah presentasi dari hasil skripsi saya yang berjudul Cara Belajar Santri SMP IT Ibnu Abbas yang memiliki ketertarikan terhadap matematika. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.